Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Yuliana. Saya merupakan salah satu peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program pertama KKN saya, yaitu pelatihan UMKM pembuatan sirup seja sebagai minuman peningkat imunitas di kala pandemi COVID-19. Sebelum melakukan tata cara pembuatan sirup seja, alangkah baiknya jika kita menggunakan masker dan juga sarung tangan agar pembuatannya itu tetap higienis dan bersih. Setelah kita menggunakan masker dan juga sarung tangan plastik, dipastikan dalam proses pembuatan sirup seja ini aman, bersih, dan juga higienis. Bahan yang harus kita siapkan yaitu 3/4 kilo jahe gajah, setengah kilo jahe emprit, 1 kilo gula merah, setengah kilo gula pasir, 3 lembar daun pandan agar aromanya lebih harum, 2 potong kayu manis, 5 batang serai, dan 10 biji cengkeh. Yang terakhir, ada 2 liter air. Kayu manis dan cengkeh ditambahkan karena memiliki sifat sebagai imunomodulator, yaitu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain itu, keduanya juga menambah rasa sirup menjadi lebih segar. Kemudian alat yang harus kita siapkan, yang pertama, timbangan manual, blender, atau bisa digunakan parutan, sendok stainless, pisau, corong, telenan, panci besar, gelas ukur, saringan, atau bisa digunakan kain yang bersih, mangkuk besar, botol, label, dan juga kompor. Cara pembuatan sirup seja. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah jahe segar. Timbang terlebih dahulu agar takarannya sesuai. Takaran kali ini yaitu 3/4 kilo jahe gajah dan setengah kilo jahe emprit. Kita kombinasikan dengan jahe emprit karena jahe emprit memiliki aroma yang lebih kuat dan rasa yang lebih pedas. Kemudian timbang juga gula merah sebanyak 1 kilo dan juga gula pasir sebanyak setengah kilo. Tahap selanjutnya, cuci dan bersihkan jahe di bawah air mengalir dan digosok dengan menggunakan sikat agar tanah dan kotoran yang menempel itu hilang. Pastikan hingga benar-benar bersih. Setelah jahe dicuci bersih, kemudian tiriskan airnya. Kemudian, cuci hingga bersih bahan lain seperti daun pandan dan serai. Pastikan tidak ada kotoran di kedua bahan tersebut. Setelah itu, bakar jahe dengan menggunakan api yang kecil agar aroma pedasnya lebih keluar. Nah, jika terlihat warna hitam pada jahe, maka bisa dibersihkan kembali dengan menggunakan sikat dan juga air. Kemudian gula merah dipotong tipis-tipis agar memudahkan dalam proses pengadukan saat direbus. Setelah itu, potong jahe tipis-tipis agar lebih mudah saat di blender. Kemudian masukkan jahe yang sudah dipotong tipis-tipis ke dalam blender. Jika di rumah tidak ada blender, bisa juga digunakan parutan. Namun harus tetap ditambahkan air agar sari yang dihasilkan benar-benar maksimal. Setelah jahe dimasukkan ke dalam blender, tambahkan air agar proses penghalusan lebih mudah. Jangan lupa diaduk agar memudahkan dalam proses penghalusan. Nah, jika sudah diblender dengan halus, maka akan terlihat seperti ini. Setelah itu, saring dengan menggunakan kain yang sudah dipastikan steril dan benar-benar bersih. Namun, tetap di bawahnya diberi saringan agar hasil yang didapat lebih maksimal. Pastikan tidak ada ampas yang tertinggal di dalam blender.
Peras dengan sekuat tenaga, pastikan tidak ada sari yang tertinggal di dalam ampas. Nah, seperti inilah sari jahe dari ampas yang sudah diperas. Serai yang sudah dicuci tadi, kemudian dipotong bagian atasnya. Setelah itu, serai digeprek agar saat direbus aroma serai lebih terasa. Nah, ini merupakan serai yang sudah digeprek. Kemudian, daun pandan juga dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian serai dimasukkan ke dalam panci dan tambahkan sisa air yang ada. Air yang masih tersisa tersebut akan direbus bersama serai hingga mendidih. Kira-kira ditunggu sekitar 5 menit. Setelah mendidih, masukkan daun pandan, kayu manis dan juga cengkeh ke dalam panci. Setelah itu, diaduk agar keempat bahan bercampur rata. Sebelum sari jahe dimasukkan ke dalam panci, pastikan pati yang berada di bawah diaduk terlebih dahulu agar sari jahe kembali bercampur. Setelah itu, masukkan sari jahe ke dalam panci. Diaduk dan ditunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tambahkan gula merah. Selain sebagai pemanis, gula merah juga digunakan agar tekstur sirup lebih kental. Setelah itu, tambahkan juga gula pasir. Pastikan tetap diaduk agar sirup tidak menjadi kosong. Aduk terus sampai tekstur menjadi mengental. Kemudian jika sudah mendidih, jangan langsung matikan kompor. Tunggu hingga volume sirup agak berkurang, kemudian pastikan teksturnya sudah benar-benar mengental. Setelah dirasa sirup sudah mengental, kemudian matikan kompor. Angkat panci, kemudian tunggu hingga benar-benar dingin. Gunakan saringan untuk memisahkan antara sirup dengan serai, daun pandan, maupun bahan lainnya. Tahap terakhir adalah memasukkan sirup ke dalam botol yang sudah diberi label. Kemudian, sirup siap diseduh yaitu dengan menambahkan 3 sendok takar sirup untuk 150 ml air hangat maupun air panas. Selain digunakan untuk menambah imunitas tubuh, sirup saja cocok digunakan sebagai produk inovasi yang dapat dimanfaatkan sebagai UMKM yang bermanfaat untuk menambah pendapatan keluarga, terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi, jangan lupa tingkatkan imunitas tubuh kalian, salah satunya dengan mengkonsumsi minuman sirup segar. Sehingga jika imun kita kuat, maka resiko kita terkena virus itu menjadi kecil. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh kalian ya. Sekian video dari saya, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.